warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan beberapa nikmat-nikmat yang lain. Di antara nikmatnya kita masih dapat menuntut ilmu. Shalawat serta salam kita aturkan pada beliau Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumul kiamat. Amin. Yang pertama yang saya hormati Pak Dr. Imam Mawardi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kurikulum dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi analisis komponen-komponen pengembangan kurikulum dengan materi tujuan dan materi. Pendahuluan, pengembangan kurikulum merupakan bagian yang sangat esensial dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. Kurikulum untuk sebuah lembaga pendidikan tertentu pada umumnya sudah ada. Artinya telah disusun sebelumnya oleh para perencana kurikulum. Tugas tenaga pendidik hanya sebagai melaksanakan, membina, dan dalam batasan tertentu mengembangkan kurikulum tersebut. Pengertian tentang kurikulum mempunyai dampak pada pengembangan dan juga terhadap proses pendidikan sebagai implementasi kurikulum. Karena setiap istilah dalam kajian ilmiah selalu didasari oleh konsep dan teori tertentu. Konsep dan teori inilah sebenarnya yang membawa dampak terhadap perencanaan, pengembangan maupun implementasi suatu kurikulum. Kurikulum Indonesia mempunyai tujuan yang sangat ideal. Baik pendidikan nasional ataupun pendidikan Islam mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan insan yang beriman dan bertakwa serta mempunyai pengetahuan, intelektual, dan keterampilan. Pengembangan kurikulum merupakan sebuah kebutuhan dan kewajiban. Hal ini bertujuan agar kurikulum tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman, sebagaimana organisme kurikulum tentu memiliki komponen-komponen yang holistik dan saling berkaitan. Dalam mengembangkan kurikulum perlu memperhatikan komponen-komponen dan model pengembangan kurikulum. Rumusan masalah: 1. Pengembangan kurikulum. 2. Komponen-komponen pengembangan kurikulum. Yang ketiga, komponen tujuan. Yang keempat, komponen materi. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum menurut S. Nasution dalam Aheri dan kawan-kawan menggambarkan proses pengembangan kurikulum dimulai dari perumusan tujuan kurikulum, diikuti oleh penentuan atau pemilihan bahan ajar, proses belajar mengajar, dan alat penilaiannya. Dalam pengembangan kurikulum perlu memperhatikan komponen-komponen dan model pengembangan kurikulum. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis dari sudut mana dan arah pengembangannya kemana pengembangan tersebut dilakukan. Yang kedua, komponen-komponen pengembangan. 4 unsur penting komponen pengembangan kurikulum. Ada komponen tujuan, komponen materi, komponen metode, komponen evaluasi. Pada kesempatan kali ini, pemateri akan menyampaikan hanya pada komponen tujuan dan komponen materi. Dan komponen metode, komponen evaluasi akan dibahas oleh teman-teman yang lain. Yang ketiga, komponen tujuan. Materi yang akan saya sampaikan. Komponen tujuan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah
Tujuan Pendidikan Nasional atau disingkat TPN merupakan tujuan dan arah pendidikan secara umum yang harus dijadikan patokan atau pedoman bagi setiap lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Maka untuk setiap madrasah di seluruh Indonesia tidak boleh membuat rumusan tujuan sendiri yang keluar dari koridor tujuan pendidikan nasional. Aturan main atau pedoman tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang RI terbaru yang telah disahkan oleh anggota DPR RI sebagaimana dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sisdiknas, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Dan yang kedua, tujuan institusi nasional. Tujuan kelembagaan dirumuskan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Ini berarti bahwa tujuan institusional tidak boleh keluar dari bingkai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan institusional biasanya juga melihat dari jenjang masing-masing lembaga atau sesuai dengan tingkat usia siswa, sehingga setiap jenjang harus memiliki keterkaitan satu sama lain, yang mana jenjang yang paling dasar mendukung tujuan institusional secara umum, jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran merupakan bagian dari salah satu cakupan tujuan lembaga. Tujuan kurikuler merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan institusional. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Dan yang keempat, tujuan-tujuan instruksional, yaitu merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Tujuan pembelajaran, tujuan instruksional juga disebut dengan tujuan pembelajaran, adalah tujuan yang harus dicapai oleh guru dan siswa dalam satu kali tatap muka atau satu kali pertemuan. Dalam sesi pertemuan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan kurikuler. Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pertemuan harus memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang selanjutnya, klasifikasi tentang tujuan pembelajaran. Menurut Bloom, dengan bukunya Taxonomy of Educational Objective terbitan 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, psikomotorik, afektif. Kognitif berhubungan dengan kemampuan intelektual seperti mengingat dan memecahkan masalah. Psikomotorik berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Afektif berhubungan dengan kemampuan, keterampilan, atau kognitif. Ada knowledge, yaitu tentang pengetahuan, mengingat, menghafal. Comprehension, pemahaman, menerjemahkan, menginterpretasikan, menyimpulkan. Application, penerapan, menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah. Analisis, memecahkan konsep menjadi bagian-bagian, mencari hubungan antar bagian. Sintesis, menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Ada evaluation atau evaluasi, membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode, dan sebagainya. Afektif, ada receiving, pengenalan, ingin menerima, ingin menghadiri, sadar akan suatu situasi, objek, fenomena.
responding, pemberian respon, aktif, hadir, berpartisipasi, valuing, penghargaan terhadap nilai, menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai, memegang teguh nilai-nilai, organization, pengorganisasian, menghubungkan nilai yang dipilih dengan sistem nilai yang ada, mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam hidupnya. Ada karakterisasi, pengamalan, internalisasi nilai-nilai menjadi pola hidup. Psikomotorik, ada imitation, peniruan, menirukan gerak yang telah diamati. Manipulation, penggunaan, menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Precision, ketepatan, melakukan gerak dengan teliti dan benar. Articulation, perangkaian, merangkaikan berbagai gerakan secara berkesinambungan. Ada naturalisation atau naturalisasi, melakukan gerak secara wajar dan efisien. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah komponen materi, yaitu komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Materi kurikulum mengandung aspek-aspek tertentu sesuai dengan tujuan kurikulum yang meliputi A. Teori. Teori ialah seperangkat konstruk atau konsep, definisi dan preposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Yang B. Konsep. Konsep ialah suatu abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dan kekhususan-kekhususan. Konsep adalah definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Yang C. Generalisasi. Generalisasi adalah kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Yang D. Prinsip adalah ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang E. Prosedur adalah suatu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan. Yang F. Fakta. Fakta adalah jumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi, orang, dan tempat, dan kejadian. Yang G. Istilah. Istilah adalah kata-kata perbendaharaan yang baru, yang khusus yang diperkenalkan dalam materi. H. Contoh atau ilustrasi. Ialah suatu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian. Yang I. Definisi. Definisi adalah penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau suatu kata dalam garis besarnya. Preposisi. Yang selanjutnya, preposisi adalah suatu pernyataan atau teorem atau pendapat yang tidak diberi argumen. Demikian penjelasan tentang aspek-aspek materi komponen kurikulum, sehingga dapat kita simpulkan, yang pertama, kurikulum merupakan suatu sistem perencanaan pembelajaran. Sebagai suatu sistem, kurikulum memiliki beberapa komponen, diantaranya tujuan, isi atau materi, metode, dan evaluasi.
Setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Jika salah satu komponen terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum juga akan terganggu. Yang kedua, tujuan. Tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, tujuan kurikulum erat kaitannya dengan sistem nilai dan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Sedangkan skala mikro, erat kaitannya dengan visi misi sekolah. Yang ketiga, isi kurikulum berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, yaitu menyangkut semua aspek, baik materi pembelajaran maupun aktivitas siswa yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Demikian yang bisa saya sampaikan materi tentang komponen-komponen kurikulum, pembahasan tentang tujuan dan materi. Apabila ada kekurangan atau ucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.